Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Aris Prasetyo, itulah namaku. Saat ini usiaku 23 tahun dan aku merupakan anak tunggal. Sementara ibuku telah meninggal sejak usiaku 13 tahun. Sakit jantung menjadi penyebabnya. Setelah kepergian ibu, ayah memutuskan bekerja di luar pulau. Di sana dia menjadi buruh sebuah pabrik penggilingan daging sapi. Sebuah pekerjaan yang berisiko besar. Perusahaan itu menjual daging mentah yang dijual kalengan. Tapi berbeda dengan daging kaleng atau kornet pada umumnya yang sudah matang dan dibumbui. Hujan malam ini sangatlah deras. Entah kenapa, perasaanku menjadi was-was. Aku merasa khawatir dengan ayah. Sudah 3 bulan beliau tidak memberi kabar. Juga tidak mengirim uang seperti biasa. Ada niat untuk menghubungi pihak perusahaan, tapi sayangnya nomor teleponnya hilang. Hingga aku pasrah saja dengan sikap ayah. Di pikiranku juga terlintas dugaan buruk. Kalau ayah mungkin sudah berkeluarga lagi di sana. Sehingga dengan gampangnya dia melupakan aku, anak kandung satu-satunya. Aku terkaget saat bel rumah menyala. Bergegas, aku menengok keluar rumah. Tampak sepeda motor masih menyala berada di depan pagar rumah. Mas, buka pintunya dong. Teriak perempuan pengendara motor itu. Suaranya terdengar samar, bersaing dengan deras hujan. Aku ambil payung, lalu membuka gerbang. Saat dia membuka helm, barulah aku tahu sosok itu. Namanya Lisa Novitasari. Dara berusia 18 tahun yang baru lulus SMA. Dia perempuan cantik dengan rambut pendek, bertubuh langsing tinggi semampai. Kulitnya putih dengan kacamata selalu melekat di matanya. Lisa merupakan gadis indigo. Sifatnya tentulah berbeda dengan orang awam. Dia lebih pendiam dan jarang berkumpul dengan teman-temannya. Tatapannya selalu tajam namun kosong. Dan jarang dia tersenyum. Ojek melaju. Lisa langsung menuju payung bersamaku. Segera aku menutup pintu pagar, lalu melangkah bersamanya menuju teras. Numpang berteduh ya, Mas? Ucap Lisa. Aku menyuruhnya masuk agar tidak kedinginan. Nanti tak buatin wedang jahe, biar kamu tidak masuk angin. Ucapku setengah memaksa. Senyum manis itu akhirnya aku temukan. Senyum mahal dari seorang Lisa. Kami pun bergegas masuk rumah, meninggalkan hujan lebat yang diiringi angin kencang. Malam ini menjadi kejutan besar bagiku. Terus terang, selama ini aku memiliki satu rasa spesial padanya. Sudah hampir setahun ini aku tidak pernah bertemu. Tepatnya semenjak aku dan ayah pindah rumah dari daerah Lisa.
Setelah membuat 2 wedang jahe, aku dan Lisa duduk berhadapan. Aku selalu menghindar dari tatapan matanya yang sangat tajam. Ayahmu dalam masalah, Riz. Kalimat itu terucap setelah Lisa menatap foto ayah di dinding. Aku tidak menyangka Lisa menerawang keberadaan ayah. Aku mengejar dengan berbagai pertanyaan tentang ayah saat ini. Besok, temuilah ayahmu. Ucap Lisa tanpa menjawab satupun pertanyaanku. Sejenak kami sama-sama terdiam. Lalu aku menceritakan kecemasanku beberapa hari ini tentang ayah. Lisa hanya mendengarkanku tanpa memberi komentar. Dan dengan mengiba, aku meminta padanya agar memberitahu kondisi ayah. Tapi dia masih terdiam. Akhirnya aku meminta agar besok mau menemaniku menemui ayah. Lisa menolak dengan berbagai alasan. Tapi aku terus mendesak dan memaksanya. Yang akhirnya dia sanggup menemaniku esok hari. Semoga semuanya akan baik-baik saja, ucap Lisa. Malam ini menjadi malam yang menegangkan bagiku, sehingga tidak ada obrolan ringan dan santai. Begitupun Lisa. Ada kecemasan tersendiri di raut wajahnya. Begitu hujan berhenti, Lisa pamit untuk mencari penginapan. Aku tidak bisa melarangnya, karena itu adalah sebuah pelanggaran. Kami bukanlah muhrim, jadi tidaklah mungkin dia serumah denganku. Keesokan hari, Lisa menepati janjinya. Sekitar pukul 7, dia sudah sampai di rumahku. Tapi kali ini dia izin pulang dulu, karena takut ada kecemasan yang dirasakan orang tuanya. Mau tidak mau aku menuruti kemauan itu. Aku pun bersiap mengantarnya pulang. Sekalian membawa persiapan lain untuk mencari ayah. Rencanaku, dari sana saja mencari tiket pesawat agar lebih cepat. Aku keluarkan mobil sedan warisan ibu, lalu kami melaju. Perjalanan dari Pekalongan menuju Jawa Barat sangatlah jauh. Berbagai desa, rel kereta api, dan sungai kami lewati. Namun banyak pemandangan indah yang membuat kejenuhan berkurang. Dalam perjalanan itu, Lisa menceritakan tujuannya datang ke Pekalongan, di mana dia mencari tempat batik yang diharapkan mampu mengisi butiknya. Usaha butik yang dirintis bersama kakaknya itu sudah berjalan 2 bulan ini. Sesuai dengan kesepakatan bersama kakaknya, butik tersebut dikhususkan bagi pecinta batik. Dan para pelanggan banyak yang menanyakan batik asal Pekalongan, sehingga datanglah dia ke kotaku. Sebenarnya, Lisa sudah punya tujuan tempat batik. Tapi sayang, baru tiba di Pekalongan hujan turun lebat. Dia yang jenuh menunggu hujan reda di terminal, akhirnya naik ojek menuju rumahku. Yang akhirnya dia membatalkan tujuan awal dan memilih menemaniku. Satu kebanggaan tersendiri yang kurasakan, seperti ada celah untuk meraih perasaanku selama ini. Kami sampai ke kota Bandung setelah melewati perjalanan sekitar 6 jam akibat macet. Kok cepet pulang, Lis? Kakak Lisa menyambut dengan heran. Sebelum menjawab, terlebih dulu dia mengenalkan aku pada kakaknya, termasuk anggota keluarga yang lain. Malam itu aku menginap di rumah Lisa, yang dari sana aku tahu tentang seluk-beluk keluarga Lisa yang terlihat damai. Ternyata para pendahulunya adalah orang yang terkenal sakti, dan kemampuan indera keenam itu diwarisi oleh Lisa. Hanya saja, dia masih harus belajar banyak untuk mengasah kemampuannya. Tibalah kami di pulau tempat ayah bekerja. Setelah hampir 4 jam perjalanan udara.
Kami kembali melewati perjalanan demi perjalanan hingga sampai juga di pabrik itu. Tapi pabrik itu terlihat sudah terbengkalai. Tidak ada aktivitas apapun di sana. Aku dan Lisa mulai mengecek sekitaran. Pabrik itu terbuat dari kayu seperti tempat penggergajian. Bangunannya tidak memiliki gerbang, jadi interiornya kelihatan walaupun gelap. Kami coba mengelilingi bangunan hingga ke belakang. Tepat di belakangnya terdapat sebuah peternakan sapi dalam kondisi sangat kotor. Di sekelilingnya ada ladang kolonjono yang sangat lebat. Terlihat seperti sudah lama ditinggalkan. Apa yang harus kita lakukan, Lis? Tanyaku setelah memastikan pabrik itu sudah tidak lagi beroperasi. Lisa terdiam sejenak. Lalu lewat pintu belakang kami berjalan masuk ke dalam ruang pabrik. Aku merasa merinding melihat suasana di dalam. Pengap, panas, berdebu, dan banyak sarang laba-laba di sana sini. Terlihat ada 4 mesin penggiling besar. Bentuknya seperti gilingan rumahan pada umumnya yang digerakkan dengan mesin diesel. Hanya saja ukurannya lebih besar. Mesin itu cenderung sangat berbahaya karena tidak ada pengamannya. Kami juga menemukan sebuah pisau besar sebagai alat penyembelihan sapi, termasuk pengait untuk mempermudah menguliti sapi yang sudah disembelih. Dan ada juga mesin pengalengan. Aku semakin merasa ngeri ketika tercium bau anyir dan bau busuk. Baunya sangat tajam menyengat. Seketika pandanganku tertuju pada mesin sebelah kiri kami, mesin paling belakang. Masih nampak bercak darah kering di penggilingan dan saringannya. Mungkin dari sanalah bau itu tercium. Setelah merasa cukup puas, Lisa mengajak keluar. Lalu disuruhnya aku mengeluarkan foto ayah. Sejenak, dia berkonsentrasi pada foto tersebut. Mungkin kemampuan indera keenamnya dikeluarkan. Beberapa saat kemudian dia mengembalikan foto ayah, lalu mengajakku kembali ke tepi jalan. Ayo, kita coba mencarinya ke kampung terdekat, ucap Lisa. Aku hanya terdiam mengikuti arahannya sambil menunggu angkutan pedesaan lewat. Semoga ayah tidak apa-apa, batinku. Pandanganku masih tertuju pada pabrik yang tampak angker. Terlihat aliran listriknya sudah diputus. Jelas kalau pabrik itu sudah cukup lama tidak beroperasi. Lalu di mana ayahku? Kenapa tidak pulang? Tenanglah. Jangan berpikir macam-macam. Lisa mengagetkan. Aku pendam pikiran buruk tentang ayah, dan semoga beliau dalam keadaan baik-baik saja. Sekitar 1 jam perjalanan angkutan umum, tibalah kami di pedesaan yang dimaksud Lisa. Dia mengajakku berjalan menuju satu rumah di pinggiran kampung. Anjing yang berada di halaman rumah menggonggong seakan ingin memakan kami. Lisa menatap tajam ke arah mata hewan itu, yang spontan menjadi tenang. Sebentar kemudian muncul seorang lelaki seusia ayah dengan wajah yang sangat menyeramkan. Ini adalah Aris, anaknya Pak Tiono. Kalau Bapak punya waktu, ada yang ingin kami bicarakan, ucap Lisa yang justru memperkenalkan aku. Masuklah kami ke dalam. Tanpa basa-basi, Lisa langsung menanyakan keberadaan ayah. Sepertinya dia tahu semua dari penerawangan yang akan dilakukan. Sebelum menjawab, lelaki yang bernama Pak Anton itu menanyakan tentang dari mana kami tahu kalau dia adalah teman ayah. Kami melacak semua teman Pak Tiono, karena sudah 3 bulan lebih beliau menghilang tanpa kabar, jawab Lisa, mendahuluiku yang masih kebingungan mencari jawaban. Lelaki itu menghela nafas panjang, diikuti dengan cerita yang sangat kutunggu. Cerita itu dimulai dari awal mula tutupnya pabrik penggilingan daging. Saat itu Pak Anton yang menjadi rekan kerja ayah
sedang bekerja keras memasukkan daging ke gilingan. Dan tanpa dia sadari, muncul seorang mahasiswa magang yang berfoto sambil berdiri di atas penggilingan yang masih berputar. Ayah dan Pak Anton berteriak menyuruhnya turun. Jelas sekali kalau adegan itu sangat berbahaya. Teriakan itu diabaikan, sehingga terjadilah insiden yang sangat mengerikan. Pemuda itu jatuh ke dalam gilingan. Teman-temannya berusaha menolong, tapi penggilingan yang bergerak sangat cepat membuat 3 temannya malah ikut tertarik masuk. Ayah dan Pak Anton hanya mampu menyaksikan. Tubuh keempat mahasiswa itu dengan cepat hancur berkeping menjadi daging giling. Beberapa menit kemudian barulah Ayah dan Pak Anton tersadar dari kengerian itu. Mereka memberi isyarat agar mesin dimatikan. Setelah tragedi itu, suasana pabrik semakin tidak karuan, mencekam dan menakutkan meski di siang hari. Keadaan semakin mengerikan saat muncul teror dari makhluk budukan, yaitu sosok yang penampakannya seluruh tubuh dari daging giling. Kemunculannya ditandai dengan mesin penggiling nomor 2 menyala sendiri. Mesin itulah di mana tempat terjadinya insiden kematian 4 mahasiswa. Seminggu kemudian kembali jatuh korban dari karyawan pabrik, dan kejadian itu berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Ayah dan Pak Anton merasa bersyukur karena masih terselamatkan, walaupun mereka selalu dihantui makhluk budukan itu. Dan akhirnya pabrik tersebut ditutup paksa. Karena para karyawan tidak mendapat pesangon, Ayah mencoba mencari kerja lain. Tapi justru yang ditemui adalah teror demi teror makhluk tak kasat mata. Beliau yang tinggal di rumah Pak Anton merasa depresi berat. Berbeda dengan Pak Anton yang sudah mempersiapkan mental. Dia tidak gentar mendapat teror dari sosok mengerikan itu. Saat Pak Anton akan mengajak Ayah kepada orang pintar, Ayah sudah tidak ada di rumah. Dia pergi tanpa pamit. Sudah sebulan ini dia pergi, dan sejak saat itu aku tidak pernah lagi bertemu dengan ayahmu, ucap Pak Anton. Tampaknya dia masih teringat teror dari makhluk yang baru saja diceritakan. Perasaanku kembali diliputi kecemasan. Jelas kalau Ayah pergi di saat jiwanya labil. Aku bertanya pada Pak Anton, kira-kira kemana tujuan Ayah. Tapi beliau tidak bisa memastikan, karena selama ini Ayah tinggal sendiri dan jarang sekali ngumpul di luar. Kami pamit untuk kembali melakukan pencarian. Terlihat wajah seram Pak Anton menatap langkah kami penuh misteri, seolah ada sesuatu hal yang disembunyikan. Tapi aku menyingkirkan dugaan tersebut, karena jika ada sesuatu yang dirahasiakan, pasti Lisa sudah memberitahuku. Kembali Lisa meminta foto Ayah, seperti yang dilakukan awal tadi. Dia coba menerawang keberadaan Ayah, tapi kali ini kulihat ada beban berat di mimik mukanya. Apa yang terjadi ya? Gumamnya. Aku langsung bertanya tentang apa yang diketahui. Dengan berat, Lisa memberitahuku bahwa yang terlihat hanyalah kegelapan. Dia tidak mampu lagi menemukan keberadaan Ayah. Aku tidak lagi bertanya lebih jauh. Aku tidak ingin menyudutkan Lisa dengan kemampuan yang dimilikinya. Menjelang maghrib, kami memutuskan kembali ke kota untuk mencari penginapan, menenangkan pikiran untuk esok hari. Saat melewati pabrik penggilingan daging, kami melihat pabrik itu dengan perasaan aneh. Karena aliran listriknya yang sudah diputus, tapi lampu di sana menyala meski remang. Dari kejauhan kami melihat ada sosok tinggi besar berdiri di pintu masuk utama. Jelas kalau makhluk itu berbentuk manusia dengan tinggi sekitar 3 meter. Seluruh tubuhnya terbentuk dari gumpalan daging. Mungkin sosok itulah yang telah meneror Ayah maupun pekerja lain.
Keesokan hari aku berkeliling mencari ayah ke setiap keramaian. Seperti orang gila, aku menunjukkan foto pada setiap orang yang kutemui. Lisa yang mendampingiku hanya mampu melihat dengan mata berkaca-kaca. Seakan dia menyesal telah mengajakku datang ke daerah ini. Berbeda dengan pikiranku, aku sangat berterima kasih padanya karena ada kejelasan tentang ayah. Meski sakit di akhir pencarian. Karena tidak ada jejak yang kudapat dari ayah, akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Maafkan aku, Riz. Aku tidak bisa membantumu. Ucap Lisa penuh penyesalan. Semoga waktu yang menjawab. Cukuplah aku yang berdoa untuk keselamatan ayah. Aku berkata dengan mata sayu. Sejenak menerawang jauh ke masa lalu, di mana ada saat suka dan duka bersama ayah. Beliau adalah yang terbaik dari semua. Kini, aku harus menuju masa depan sendiri. Dan akan selalu kuingat nasihat ayah, sampai kapanpun. 4 tahun kemudian. Hari ini adalah tepat 3 tahun pernikahanku dengan Lisa. Akhirnya aku mampu menaklukkan hatinya hingga menjadi separuh nafasku. Sayangnya, hari ini aku ada tugas kantor sehingga tidak bisa merayakannya. Tugasku yang kebetulan dekat dengan pabrik penggilingan tempat daging ayah bekerja dulu membuatku meluangkan waktu untuk menengok ke sana. Pabrik itu sudah tidak ada. Yang tampak hanya hamparan kebun bawang. Aku duduk merenung di pinggiran parit, kembali memikirkan ayahku dengan perasaan yang sangat sedih. Selama ini aku telah menganggap kalau ayah sudah meninggal dunia, dan aku sudah mengikhlaskannya. Dalam lamunan itu, tiba-tiba handphoneku berdering. Halo, aku menyapa istriku yang saat ini hamil tua. Kemudian, aku hanya terdiam sambil mendengarkan kalimat demi kalimat yang dia ucapkan. Kabar itu bagai mimpi. Dia memberitahu kalau ayah sudah pulang ke Pekalongan. Tanpa berpikir panjang, aku mengucap salam lalu menutup telepon. Segera aku mencari tiket menuju pulang. Dan Tuhan sudah punya rencana. Tiket itu langsung kudapatkan. Tanpa memperdulikan tugas kantor yang harus kulakukan hari ini, aku pun segera pulang. Aku menatap ayah cukup lama. Banyak sekali perubahan yang terjadi setelah 4 tahun lebih tidak bertemu. Kemudian aku memeluknya sangat lama, mendekap dengan derai air mata. Ayahku masih selamat, ayahku masih hidup. Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Semua seperti mimpi. Ayah, kemana saja ya selama ini? Ucapku. Ayah hanya mengusap punggungku dengan debaran jantung yang kuat. Kebahagiaanku telah sempurna. Aku mengajak ayah ke Jawa Barat untuk menemui istriku, yang tentu dia sudah kenal karena di sanalah dulu kami tinggal. Sepanjang perjalanan beliau menceritakan tentang kehidupannya yang penuh tantangan. Setelah pergi dari rumah Pak Anton, ayah merasa terus dikejar oleh sosok makhluk budukan. Jiwanya yang semakin goncang membuatnya terlunta-lunta di jalanan sebagai seorang setengah gila. Setahun kemudian, beliau digiring oleh pihak pemerintah daerah bersama orang-orang gila lain. Dia dimasukkan panti untuk penyembuhan. Selang 8 bulan ketika memasuki fase kesembuhan, teror itu kembali memburu pikirannya. Kemudian ayah pergi meninggalkan panti rehabilitasi tersebut.
Setahun kemudian, tanpa disadari, ayah masuk ke kawasan suku Dayak. Dan di sanalah beliau menemukan ketenangan jiwa. Seorang yang terkenal pintar berhasil menyembuhkan ayah dalam waktu 7 bulan. Orang tersebut juga mampu mengusir teror yang terus menghantui. Setelah beberapa bulan bekerja dan hidup di sana, ayah sering bermimpi aku. Hingga ingatannya kembali pulih seperti sedia kala. Di saat itulah beliau memutuskan untuk pulang. Kapan-kapan kita ke sana. Merekalah yang telah menyelamatkan ayahmu. Ucap ayah dengan suara gemetar. Tanpa ada trauma yang dirasakan. Sudah pasti hal itu adalah pabrik penggilingan, di mana beliau menyaksikan para korban hancur tergiling, hingga jasadnya dimanfaatkan oleh makhluk halus sebagai teror. Semoga kami semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batinku. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.